kasih karuniamu. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tempat ini bersama dengan saudara seiman. Kami membangun persekutuan di dalam Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami bersama. Dan kami memberikan telinga hati untuk mendengar melakukan firman Tuhan. Karena itu Tuhan melalui ibadah ini berkaryalah atas kami. Pulihkan hidup kami, berkati hidup kami. Karena itu kami memohon kepada Engkau Tuhan, pertolongan ibadah kami pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Turunlah atas kami damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Membawa setiap kehidupan kita. Membawa hati kita di hadiah Allah yang hidup. Katakan Tuhan, kami rindu Engkau. Tuhan, segenap hati kami mau menyembah Engkau.
Tuhan, seluruh hidup kami mau memuji Engkau pagi hari ini. Perkenankan kami untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Kami bawa hidup kami memuji-Mu Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku.
bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Yesus ku sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku bersyukur ya Yesus. Kami datang pagi hari ini Tuhan, bukan karena rutinitas kami, tetapi kami datang karena kami rindu akan Engkau. Kami datang pagi hari ini Tuhan, karena kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami datang hari ini karena kami mau bersyukur betapa luar biasanya kasih Tuhan, betapa luar biasanya cinta Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak lebih lagi, kami mau menari lebih lagi untuk Engkau. Karena Tuhan begitu baik dan luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara. Puji nama Tuhan. Saya mau bertanya, siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Kalau bersuka cita, mari kita nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang luar biasa. Katakan sama-sama, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu
Bapak Ibu, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Ada sukacita dalam Tuhan, sukacitaku dalam Kristus. Sorak-sorai untuk Allah kita. Dia Raja di atas segala raja, Dia Allah yang setia. Mari angkat pujian bagi Dia. Bersukacita di hadapan Tuhan, bersorak-sorai bagi Allah kita. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun lenyap di terang-Mu. Mari pandang Tuhan yang hebat, selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Mari angkat tanganmu untuk Tuhan. Dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran-Mu. Kan kami angkat sorak terhebat, Kau Raja Tuhan, berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kan kami angkat sorak terhebat, nyatakan Dia Raja, Dia berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Mari bersorak untuk Tuhan. Sorak untuk Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Datang dari hadapan Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau nyatakan Tuhan, terima kasih. Karena pengorbanan Tuhan membuat hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu mengajarkan kami mengerti apa hidup kami. Apa arti hidup kami selama ini Tuhan.
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Dia menanggung setiap dosa kita, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Mari mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus,
yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu Sungguh Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik. yang terbaik Engkau sediakan. tersedia bagiku. Karena itu kami mau bersyukur. Oh, sekali lagi katakan, Yesus. Kasih karunia. Oh, Yesus, apa arti hidup bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Kau tak berikan nyawa-Mu Engkau Yesus telah memberikan yang terbaik. yang terbaik Tersedia bagi. Karena itu kami mau bersyukur bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Karena tanpa pengorbanan-Mu, apalah artinya hidup kami di dunia ini. Tanpa kebangkitan-Mu, maka sesungguhnya kami masih menjadi orang-orang yang ada di dalam hidup tidak penuh dengan kejelasan Tuhan. Bahkan penuh dengan ketakutan, keraguan. Tapi kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang telah mau menjelma menjadi manusia. Dan bahkan bukan hanya sekedar menjadi manusia. Tetapi Engkau Allah yang mau berkorban. Dan bahkan mati dan bangkit untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah karya agungmu itu bukan hanya menjadi sesuatu bagian yang kami syukuri. Tetapi karya agungmu itu juga menjadi sesuatu yang terus boleh mengubahkan hidup kami. Dan kami boleh menjadi saksi-saksimu yang boleh menceritakan akan Engkau dengan semua kisah kehidupan kami. Dan biarlah itu juga boleh terwujud ketika kami ada di tempat ini mau mendengarkan perenungan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir boleh membuka hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang kami dengarkan perenungannya bukan hanya menjadi firman yang memuaskan telinga kami. Tetapi lebih daripada itu menjadi firman yang boleh mengubahkan hidup kami. Dan izinkan hamba-Mu Tuhan yang sudah mempersiapkan dan akan memperkatakan apa yang telah direnungkan kepada umat-Mu di tempat ini. Biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi orang-orang hebat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali saya boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat Gereja Isa Al-Masih ya. Ini kalau saya catat kayaknya saya baru kali kedua ada di ruangan ini. Kali pertama ketika ada persekutuan gereja-gereja di kabupaten, dan kali kedua ini ketika saya boleh melayani dalam ibadah minggu, baik di ibadah 1 dan juga nanti di ibadah kedua yang jam 9, betul ya Pak ya. Ya, senang sekali. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka, ya saya berharap karena kalau sudah mengenal saya maka saya juga boleh disenangi, ya disukai. Ya, itu salah satu buktinya apa nanti?
Kalau ketemu boleh saling tegur sapa gitu ya. Apalagi kalau ketemunya itu di rumah makan. Tegurlah, oh ini kan Pak Pendeta yang pernah khotbah di gereja saya. Walaupun mungkin Bapak Ibu lupa namanya, tapi kayaknya pasti wajahnya nggak akan lupa ya. Karena beberapa waktu ini semuanya akan fokus melihat wajah saya ke depan. Ya, jadi kalau nanti sudah kenal, ketemu di rumah makan, tegurlah, wah ini Pak Pendeta ini pasti gitu. Dan lalu Bapak Ibu katakan, Pak makanannya sudah dibayar. Nah Bapak Ibu pasti akan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Amin. Aminnya meragukan ini Bapak Ibu, kelihatannya mikir gitu ya. Baik Bapak Ibu, nama saya Elfren Sitompul. Ya Elfren ya. Jadi ada L-nya, ada friend-nya. L itu berarti apa? Tuhan, betul ya? Friend itu teman, berarti saya adalah temannya Tuhan. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, saya nggak pernah ribet Bapak Ibu. Biar teman saya aja yang maju. Selesai itu persoalan gitu ya. Ya nama saya Elfren Sitompul, saya gembala jemaat yang melayani di GKMI Bandung. Nah tempat kami di Kopo Permai ya. Ya di situ terkenalnya gerejanya Gedung Biru ya. Karena warna catnya warna biru dari awal. Namanya ada? Nggak ada. Kita tahu sama-sama tahulah di Bandung ini agak susah buat nama pelang gereja ya. Lebih mudah membuat nama pelang diskotik begitu ya. Jadi itu nggak ada pelangnya, Gedung Biru di depan Gria Jogja di ujung warna biru ya. Itu tempat kami melayani ya. Itu GKMI Bandung, satu-satunya aja yang ada di Bandung ya. Jadi kami itu mandiri, betul-betul mandiri, sendiri nggak ada teman. Makanya saya mau berteman dengan Pak Pendeta gitu ya. Nah saya sudah berkeluarga Bapak Ibu, ini perkenalan singkat ya supaya kenal tadi. Saya tentunya sudah berkeluarga dan tentunya juga istri saya nggak banyak-banyak, cukup satu saja. Karena kayaknya satu saja sudah berkelebihan dalam hidup saya, sudah bersuka cita. Nah ini ada istri saya, ini ibu namanya Ibu Handita Sari. Boleh bangkit berdiri sebentar. Ya ini istri saya Bapak Ibu, ya ini istri saya bukan istri orang lain yang saya bawa ya. Nah ini istri saya, ya dia seorang guru Bapak Ibu. Dia kira-kira tebak-tebak buah manggis, kira-kira dia guru apa ya, mata pelajaran apa Bapak Ibu? Agama. Karena pendeta, bapak suaminya pendeta lalu dia guru agama. Coba Bapak Ibu ada yang boleh tebak nggak? Nanti kalau ini ditebak bisa cepat, tepat lalu khotbahnya selesai. Cuman itu doang khotbah saya Bapak Ibu. Enggak ya? Dia guru Bapak Ibu, dia guru matematika. Wah, enggak ada penampilannya guru matematika ya. Dandan cantik begitu ya. Tapi pelajarannya matematika ya, ilmu pasti. Karena itu kami sering berdebat. Karena kalau teologi itu kan ilmu menafsir. Kami sering berdebat. Masa begitu katanya gitu ya. Maka itu doakan saya Bapak Ibu supaya saya bisa mengembalakan istri saya. Nah ya gitu ya, ini istri Sami Bapak Ibu. Dan kami sudah dikaruniai anak, tidak ikut karena anak kami juga hari ini melayani jadi worship leader di gereja, tapi bukan di sini tapi di Jakarta. Karena kami punya anak satu orang perempuan ya, namanya Zevanya Gracielda Iliana Sitompul. Nah yang penting itu di belakangnya ada Sitompulnya. Itu punya saya berarti Bapak Ibu ya. Zevanya Gracielda Iliana Sitompul, dia mahasiswi perempuan dari kuliah di UPH. Ya, uang pendeta habis. Ya itu universitas uang pendeta habis ya karena mahal. Tapi karena mahal bukan berarti kita tidak bisa masuk sana. Caranya apa? Ya beasiswa. Jadi anak kami masuk di sana beasiswa, dia ngambil jurusan musik ya. Sudah ada beberapa juga lagunya ya, baik dia menyanyikan bahkan juga dia menciptakan. Kalau nanti boleh berkenan, boleh nonton di GKMI Worship namanya di YouTube. Ada channel YouTube punya sinode kami, GKMI Worship. Bukan cari duit di situ ya, tapi itu lagu rohani. Siapa-siapa bersyukur juga bisa dinyanyikan di sini gitu ya. Namanya Anya Zevanya, itu dia beberapa lagu 247 dia itu lagu ciptaannya begitu ya. Itu mungkin perkenalan singkat, sehingga tadi tujuan utama saya kalau kita sudah mengenal, bolehlah kita bertegur sapa ya Bapak Ibu ya. Apalagi jangan bertegur sapanya kalau Bapak Ibu lagi susah gitu ya. Tapi kiranya bertegur sapa kalau kita ketemu di rumah makan ya. Karena di sini kan di TKI banyak rumah makan. Saya sering juga makan-makan di sini. Siapa tahu nanti ketemu dan katakan, Pak Pendeta semuanya sudah lunas dan tuntas kami bayar. Itu Bapak menggenapi firman Tuhan. Karena Tuhan juga sudah lunas dan tuntas membayar dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu, itu belum khotbahnya ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam khotbahnya. Ya, baik boleh ditayangkan PPT saya. Nah, hari ini kita diberi tema adalah pemimpin yang menjadi teladan. Ayatnya dari mana? Kita boleh buka dari Filipi di pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang ke-17. Filipi pasal 3 ayat 17. Mari Bapak Ibu, kita boleh buka Alkitab kita ya. Mungkin juga nanti ada kalau boleh ditayangkan, karena saya ragu juga apa semua bawa Alkitab, tapi harusnya semua bawa Alkitab ya. Bau yang sekarang kalau buku malu berat gitu ya, tapi juga di HP sudah ada Alkitabnya ya, kecuali kau malu juga bawa HP-mu.
Karena mungkin juga HP-mu nggak ada Alkitabnya. Nah itu juga persoalan Bapak Ibu. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Karena hanya satu ayat saja. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17. 3, 4. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya. Terlebih lagi juga mau setia melakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang pemimpin. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dalam hidup kita ini kita butuh pemimpin? Kita mulai dari situ Bapak Ibu. Pemimpin yang menjadi teladan. Sebelum kita menjadi teladannya, pertanyaan saya di awal adalah kenapa sih kita butuh pemimpin? Apakah hidup ini memang harus ada yang memimpin? Hidup ini memang harus ada seorang yang menjadi leader? Kenapa kita perlu pemimpin? Kira-kira ada yang mau bantu saya enggak? Karena ini pergumulan saya sudah beberapa puluh tahun ini. Saya pikir di sini nanti akan ketemu jawabannya ini. Ada yang mau bantu jawab Bapak Ibu? Kenapa kita butuh pemimpin? Yang di atas, yang di bawah, jangan yang di luar. Karena di luar pasti nggak tahu apa yang saya bilang. Jangan pandangi saya Bapak Ibu, saya butuh jawaban. Saya jawab aja ya. Saya jawab aja Bapak Ibu ya. Kalau saya khotbah itu sering saya tanya-tanya Bapak Ibu. Ya, tapi jangan sampai jadi nanti ini, wah besok jangan dipanggil lagi tuh pendeta. Nanti ditanya-tanya jadi stres saya ini datang ke gereja maunya bahagia, ini malah ditanya-tanya. Ya, kalau saya di khotbah di gereja itu saya sering tanya-tanya gitu ya. Tapi sampai hari ini nggak ada jemaatnya yang nggak datang juga karena takut. Lalu lihat di warta siapa yang khotbah hari ini. Oh Pak Elfriend, gak usah datang nanti ditanya-tanya. Enggak Bapak Ibu. Saya jawab aja ya Bapak Ibu. Salah satunya kenapa kita butuh pemimpin, saya mau katakan hakikat kita sesungguhnya adalah makhluk sosial. Betul ya? Kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya apa? Salah satu hakikat di dalam makhluk sosial itu bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan sendirian. Untuk mencapai apa yang menjadi need kita, menjadi kebutuhan kita, menjadi apa yang kita harapkan, impian kita nggak bisa melakukan itu dengan sendiri. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kita nggak bisa. Ya. Tetapi harus ada orang yang menolong kita, atau dikatakan di situ, ada orang yang mengarahkan kita, agar hidup ini tidak kita jalani juga dengan kehendak kita sendiri. Dan akhirnya pemimpin itu bisa membuat hidup kita itu menjadi teratur, terarah dalam mencapai tujuan. Coba bayangkan tadi di sini nggak ada pemimpin pujian. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, nggak ada yang ngelit. Semuanya pengen ngelit. Semuanya pengen mimpin. Semuanya ngerasa bisa. Apa yang akan terjadi dalam ibadah kita ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kekacauan pasti. Akhirnya mungkin juga pemain musiknya nggak mau dipimpin. Ya, WL-nya sudah bilang naik, dia bilang nggak mau. Siapa lu? Gitu kan? Pemain drumnya dia bilang udah digini-giniin. Gini-gini kan artinya suruh, silent, agak turun. Pemain drumnya nggak mau, aku mau menunjukkan skillku. Pemain bassnya juga gitu. Ibu berdua jadi singer. Gak mau. Siapa lo jadi WL? Gue sabotase. Apa yang terjadi? Lalu kita gak mau juga nurut. Tadi dibilang berdiri. Ya kan? WL itu punya otoritas Bapak Ibu. Bahkan bisa nyuruh-nyuruh pendeta kan dia. Berdiri, semuanya berdiri. Duduk. Baru duduk sebentar. Berdiri lagi kita Bapak Ibu. Tapi tujuannya apa? Supaya ibadah ini terarah, supaya hidup ini semuanya baik, dan akhirnya menjadikan situasi menjadi luar biasa. Itu secara sederhananya, kenapa kita butuh pemimpin. Jadi pemimpin itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial, dan karena kita nggak bisa mencapai itu, kita butuh orang lain, dan harapannya orang lain itulah yang memimpin kita agar tercapai tujuan kita. Makanya di gereja juga ada pemimpin. Nggak semuanya boleh jadi pemimpinnya, betul tidak? Di gereja di sini di GIA ini pemimpinnya siapa? Ada Pak Pendeta yang memimpin. Kalau semuanya di sini ada 3.000 orang ini semuanya mau jadi pemimpin, apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Next. Nah, Alkitab pun, ya, kalau kita lihat, boleh lanjutkan. Alkitab pun ternyata berbicara tentang banyak pemimpin. Ini hanya ada 6 saya sebutkan. Pemimpin-pemimpin juga ada di dalamnya. Kita lihat Abraham, itu juga memimpin.
Ya, tujuan dari kepemimpinannya apa? Abraham itu kepemimpinannya untuk menghasilkan sebuah bangsa yang menjadi umat pilihan Allah nanti. Dikatakan dalam nubuatan Allah kepada Abraham, engkau akan punya keturunan sebanyak apa? Sebanyak bintang di langit, seperti pasir yang ada di lautan, di tepian. Dia akan memimpin menghasilkan sebuah bangsa, itu tujuan dalam kepemimpinannya. Lalu kita lihat Musa, dia memimpin bangsa Israel itu dalam perjalanan dari mana? Dari Cibaduyut menuju, oh bukan ya, dari mana Bapak Ibu? Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dia memimpin. Tapi walaupun dalam kepemimpinan Musa itu, dia menghadapi berbagai macam tantangan yang begitu berat. Kalau saya mengimajinasikan Tuhan mungkin ngomong sama saya, Elfriend kamu jadi Musa ya, pimpin bangsa Israel itu. Mungkin saya akan katakan, boleh nggak yang lain Tuhan? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mimpin bangsa Israel itu mudah atau mudah? Mimpin bangsa Israel itu mudah atau mudah Bapak Ibu? Susah ya, kenapa? Karena bangsa Israel itu julukannya yang diberikan itu siapa? Bangsa apa? Bangsa apa Bapak Ibu? Saudara dan saudari? Wah ini kayaknya perlu masuk kelas sekolah minggu nih kelihatannya nih. Nggak tamat semua ini pelajaran sekolah minggu. Bangsa yang dikatakan tegar. Tegar tengkuk itu kalau diterjemahkan artinya apa itu? Tadi ada saya dengar itu. Bahasa Sundanya itu. Apa Pak? Kuat Pak. Gak usah takut Pak. Pak Degong. Benar gak? Kira-kira itu kalau diterjemahkan dalam arti sesungguhnya badegong itu seperti apa ya Pak? Bandel, bukan hanya bandel. Tapi bangsa yang kalau bahasa saya 25 tahun di Jawa. Ya, itu dikatakan bangsa yang sakarepe kalau bahasa Jawanya. Kalau di Jawa itu juga dibilang ini bangsa yang pokok men. Ya bukan Pokemon. Pokok men ini artinya ya apa yang kuinginkan bodoh amat dengan orang lain. Pokoknya yang kuinginkan itu harus terwujud. Itu tegar tengkuk. Itu susah nggak Bapak Ibu memimpin bangsa yang seperti itu? Diarahkan dengan tujuan tadi. Tapi nggak mau, pokoknya ini. Selera-selera gue. Bodoh amat dengan seleramu. Bodoh amat dengan tujuanmu. Wah kalau dikasih seperti itu berat. Makanya Musa itu dalam kepemimpinannya nggak sampai paripurna. Nggak sampai masuk kepada tanah Kanaan. Tapi gara-gara siapa? Dia nggak masuk. Gara-gara umatnya. Karena dia emosional. Tapi kalau jemaat Gereja Isa Al-Masih di TKI ini semuanya jemaat bukan seperti bangsa Israel. Amin. Amin. Pak Pendeta nggak ada yang bersaut Pak Pendeta. Itu salib mulah Pak Pendeta. Ya harusnya menjadi sesuatu itu. Yosua yang akhirnya kita lihat memasukkan bangsa Israel itu ke tanah Kanaan. Ya mimpin. Tapi juga Yosua apakah muda? Di ujung-ujung hidupnya kalau kita baca dalam kitab Yosua. Umat juga nantang dia. Ya kan mau pilih Tuhan yang mana. Tapi Yosua sebagai pemimpin dia punya ya hal yang sangat fundamental dalam hidupnya. Apa kalimat Yosua yang pernah terkenal itu? Terserah kamu mau pilih Allah yang mana. Mau mengikuti Allah yang mana. Tapi Yosua bilang tetapi aku dan seisi keluargaku akan tetap mengikuti Allah yang telah kusembah itu. Nah, itu kepemimpinan Yosua juga punya prinsip. Lalu Daud kita lihat dia memimpin bangsa Israel mencapai kejayaan dalam sebagai kerajaan. Lalu Salomo, lalu terakhir Yesus juga datang sebagai pemimpin untuk mengarahkan tujuan kita sampai kemana Bapak Ibu? Sampai menerima keselamatan. Jadi itulah fungsi dan tujuan dan kenapa itu pemimpin itu ada. Nah hari ini kita belajar next dari satu sosok yang juga pemimpin besar dalam iman kita yaitu Paulus. Tadi di ayat yang ke-17 dikatakan, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Paulus dalam hal pemimpin ya yang menjadi teladan ini bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Nah, kalau kita lihat di situ ada dua hal yang Paulus mau sampaikan. Ikutlah teladanku dan Paulus mau mengajak memperhatikan mereka yang hidup sama yang juga boleh menjadi teladan bagimu. Ya. Nah, Paulus mau menunjukkan next boleh ditunjukkan di sini bahwa ada dua hal yang mau Paulus sampaikan. Yang pertama, jemaat di Filipi itu mau diajak untuk melihat bahwa Paulus adalah sebagai sosok yang patut dan bisa untuk ditiru.
dalam kepemimpinannya, dalam keteladanannya. Jadi artinya Paulus mau katakan saudara-saudara ikutlah teladanku. Paulus mau bilang tirulah. Ayo jemaat Filipi tiru aku. Ya. Tetapi Paulus ngomong tiru aku ini bukan hanya dia ngomong saja. Tetapi ketika dia berkata tirulah aku, sesungguhnya dia sudah menunjukkan hal-hal apa yang perlu ditiru. Apa yang perlu mereka lakukan. Ini bukan tanpa alasan. Karena ketika Paulus itu telah berjumpa dengan Yesus, yang waktu dulu dia bernama Saulus, dan akhirnya ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah menjadi Paulus, hidupnya mengalami perubahan yang begitu sangat fundamental. Hidupnya mengalami betul-betul secara radikal berubah. Dari seorang penganiaya menjadi seorang pemberita, berita Injil, kabar baik. Bahkan ia pernah berkata, kalaupun aku hidup untuk Kristus, kalau aku pun mati untuk Kristus juga. Jadi hal itu mau diajak untuk ditiru dalam keteladanan kepemimpinannya. Bukan hanya sekedar, tahu itu Paulus luar biasa. Paulus luar biasa di dalam melayani. Tapi juga diajak untuk meniru di dalam kepemimpinan. Artinya di dalam keteladanan iman kepada Yesus Kristus. Tapi bukan hanya itu, hal yang kedua yang mau Paulus katakan di sana adalah bahwa jemaat di Filipi juga diajak untuk melihat bahwa selain dirinya, Paulus, ada juga orang-orang lain yang juga serupa dalam keteladanannya. Artinya di sini Paulus juga telah boleh menjadi seorang mentor yang memberikan juga keteladanan bagi orang lain dan harapannya jemaat itu ngikutin. Nah, hal ini juga mau menunjukkan Paulus bukan mau menjadi seorang yang segala-galanya. Paulus bukan menjadi seorang yang mencari panggung untuk dirinya. Nah, kadang-kadang dalam kepemimpinan itu, ya tadi itu seorang pemimpin seringkali juga, di dalam kepemimpinan itu juga pasti ada kuasa. Seringkali juga kuasa itu bisa mengaburkan identitas kita yang sesungguhnya. Akhirnya semuanya pengen menjadikan diri kita itu sebagai sentralnya. Pokoknya ya akulah yang paling benar dalam kepemimpinan ini. Teladankulah yang paling oke. Gak ada yang lain. Ya, kalau seperti mungkin dikatakan nggak ada orang jual kecap itu nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 2. Selalu semua orang jual kecap itu nomor 1. Tapi Paulus di sini tidak menunjukkan itu. Dia bukan menjadi orang karena walaupun dia sudah menerima Kristus, ia mengalami pembaharuan, ia sungguh menunjukkan kepemimpinannya, keteladanannya di dalam mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ia sampai mengalami berbagai macam hal yang tak mengenakkan dalam hidupnya karena Kristus. Tetapi bukan itu serta-merta mau menunjukkan bahwa dialah orang yang paling utama. Ia sadar ia hanya tetap alat daripada Tuhan saja. Karena itu jemaat diajak juga untuk melihat orang-orang lain yang juga penuh kesetiaan. Salah satunya kalau kita tahu yaitu siapa? Anak rohaninya Timotius. Ya, supaya juga jemaat boleh meneladani, mengikuti arahan dari Timotius. Yang juga setia dalam melayani Tuhan. Jadi ada 2 hal. Paulus mau mengajak untuk meniru dirinya dalam kesetiaan dalam pelayanan. Tetapi sekaligus Paulus juga ngajak, ada orang-orang lain juga yang sudah menunjukkan keteladanan dalam kepemimpinannya. Lihat mereka dan boleh juga kamu ikuti mereka dalam keteladanan itu. Nah, berarti ini juga Bapak Ibu kita juga menunjukkan keteladanan dengan tema kita pada saat ini ya. Pemimpin yang menjadi teladan. Diri kita sendiri, tetapi sekaligus tema ini mau mengajak kita juga untuk menghargai orang lain yang juga sudah menunjukkan keteladanan di dalam kepemimpinannya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa mengikuti seperti Paulus itu yang berkata supaya meniru dirinya. Sehingga kita bisa menjadi teladan. Nah, poin paling pentingnya Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi teladan. Next, sepertinya gak akan ada yang bisa, itu agak lari ya, kalau kita tidak mengalami pertobatan yang sejati. Keteladanan untuk boleh kita tunjukkan dalam hidup kita ini, kalau kita tidak mengalami yang namanya pertobatan sejati. Saya mau sedikit kesaksian Bapak Ibu ya, tapi jangan ceritakan nanti kalau ketemu sama jemaat saya. Ini cukup di sini saja ya. Tapi sudah saya ceritakan juga sih sama jemaat saya. Bapak Ibu,
saya ini berasal dari suku Batak. Ya. Walaupun istri saya itu Chinese Jawa. Ya. Orang Batak itu kan terkenalnya satu apa Bapak Ibu? Dalam dirinya. Di sini ada saudara sebangsa dan setanah air saya enggak? Enggak ada ya orang Batak di sini. Berarti saya sendiri saja sini yang paling keren ini sebagai orang Batak. Bapak Ibu, orang Batak itu yang terkenal kan salah satu kesombongan dalam keimanannya kadang. Salah satunya itu dengan wujud bahwa berkata, wah kami ini orang Batak itu sudah lebih dahulu menjadi orang Kristen. Suatu ketika Bapak Ibu saya ditanya, kapan kamu hidup baru? Nah karena juga orang Batak itu biasanya juga punya kemampuan yaitu apa? Untuk berdebat. Betul ya? Makanya pengacara hebat di Indonesia ini gak ada yang bisa mengalahkan yang berasal dari mana? Dari orang Batak. Salah satunya pengacara yang pakai gini-gini itu Bapak Ibu. Iya kan? Hotman Paris. Nah itu kan cincinnya gini. Wah itu kan pengacara. Ya pengacara bukan dalam arti yang lain ya, pengangguran banyak acara gitu ya. Bapak Ibu saya pernah ditanya kapan kamu hidup baru. Saya bilang apa itu hidup baru. Saya ini sudah jadi Kristen. Bahkan sebelum diciptakan dan dihadirkan dalam kandungan ibu saya sudah jadi janin Kristen. Ya kan? Bahkan ketika ibu saya itu melahirkan saya saya bersandar itu adalah pernyataan bahwa saya itu adalah berkata, saya Kristen. Saya Kristen. Saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Saya sudah sekolah teologi waktu itu. Tapi karena kesombongan diri saya mau menunjukkan gak ada itu yang namanya hidup baru. Gak ada itu yang namanya perjumpaan secara personal dengan Tuhan. Apa itu? Dan benarlah Bapak Ibu, hal itu membuat hidup saya ya hanya menjadi orang yang punya hanya sekedar identitas sebagai orang Kristen. Sehingga juga tidak menunjukkan keteladanan di dalam hal-hal yang menunjukkan sebagai buah iman saya. Saya masih sangat emosional. Tanya istri saya Bapak Ibu nanti kalau punya kesempatan. Dulu waktu saya pacaran Bapak Ibu, kami pernah beli martabak itu ya. Martabak itu roti yang kue itu Bapak Ibu. Wah itu saya suka Bapak Ibu. Saya beli berdua sama dia, lalu kayak bawa waktu itu ke kos-kosan, kami makan, tepungnya bau Bapak Ibu. Apa yang saya katakan sama pacar saya waktu itu, masih dia menjadi pacar. Ayo kita balik ke tempat penjual itu. Dan saya balik ke sana Bapak Ibu, saya campakkan itu martabaknya di depan penjualnya. Untung dia gak berani ngelawan saya. Kalau berani jadi berantem itu kan. Saya campakkan, apa ini kamu lakukan? Ya kan? Kamu jualan kok seperti ini, tepungmu bau, makan. Saya suruh dia makan Bapak Ibu. Ya, sekarang semuanya udah ketakutan ngeliat wajah saya nih Bapak Ibu. Serem nih pendetanya gitu Bapak Ibu. Itu dulu. Ya, dulu. Jadi sekarang saya udah lemah lembut Bapak Ibu. Ya, saya sudah sangat halus. Bahkan istri saya kalah. Dia udah jadi orang Batak, saya jadi orang Chinese Jawa sekarang Bapak Ibu. Ya, makanya jangan senggol dia Bapak Ibu, nanti dimakan Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Tetapi dalam perjalanan ini kita harus mengalami Kristus. Dan itulah ketika saya mengalami Kristus bukan dalam peristiwa yang mengenakkan. Akhirnya Tuhan itu mengubahkan hidup saya. Dan itu harusnya menjadi suatu sikap yang konsisten yang ditampilkan dalam perjumpaan dengannya. Itulah yang dinamakan hidup baru. Hidup baru itu bukan berarti kita maju mundur. Tetapi hidup baru itu adalah sebuah proses dalam pertama perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu terus mengarahkan kita untuk terus mengalami pembaharuan dalam hidup kita ini. Keteladanan akan bisa muncul dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan keteladanan yang akan kita munculkan bukanlah keteladanan yang hanya di permukaan. Tetapi keteladanan yang akan sungguh-sungguh dan bernilai tetap dalam hidup kita ini. Dan itu bisa terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Paulus dia berkata, tirulah aku, ikutilah aku. Itu bukan hanya sekedar sebagai lip service, tetapi sebagai sebuah kesungguhan, sebagai sebuah ekspresi yang dia nyatakan dengan penuh kesungguhan. Karena ia sudah mengalami Kristus. Sehingga ia tidak mengalami ketakutan dalam penindasan dunia ini, tetapi keteladanan iman tetap dia tunjukkan. Ia bukan menjadi seorang pemimpin, ya, yang hari ini pagi dele, sore tempe. Bukan menjadi seorang pemimpin bunglon yang berbeda-beda, tetapi di dalam dirinya ada sebuah prinsip. Artinya yang pertama Bapak Ibu, kalau kamu mau menjadi pemimpin yang dapat diteladani, maka di dalam dirimu harus ada sebuah prinsip yang sudah tidak bisa diganggu lagi.
Apakah itu? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pernyataan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus terjadi karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena itu Paulus katakan di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada perubahan paradigma di dalam dirinya. Ketika Kristus itu sudah ada di dalam hidupnya. Maka hidupnya hanya bagi Tuhan. Dan itu menjadi teladan yang boleh dia tunjukkan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita ini. Sudahkah kita juga menjadi pemimpin-pemimpin yang menunjukkan keteladanannya? Karena itu hal yang kedua Bapak Ibu. Next. Maka gak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Sebagai pengikutnya kita harus terlebih dahulu. Sebelum kita mau dikatakan sebagai pengikut yang dapat diteladani. Maka kita harus menjadi pengikut yang lebih dahulu meneladani Tuhan. Dalam kehidupan kita ini. Lukas 9 ayat 23 berkata apa? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, apa yang harus dilakukan? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Dan Bapak Ibu seringkali kita ini menjadi orang-orang pengikut Kristus berkata, tetapi kita tidak mengikuti step-step langkah-langkah yang harus kita lakukan. Karena ternyata ada syarat ketentuan yang berlaku untuk kita berani berkata bahwa saya ini pengikut Kristus. Yang ujung-ujungnya kita bisa dikatakan sebagai pengikut Kristus yang dapat diteladani. Ternyata harus dimulai dari langkah-langkah. Langkah pertama apa itu di situ? Kita harus siap menjadi orang yang menyangkal diri. Menyangkal diri bukan lagi mengatakan aku yang paling gedenya. Ego kita harus bisa menjadi ego yang kita kuasai. Harga diri kita harus bisa menjadi harga diri yang kita kuasai. Bapak Ibu tidak ada orang yang bisa diteladani kalau ia belum menyangkal dirinya Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Saya mau mengatakan satu contoh Mother Teresa, ia menjadi seorang biarawati yang dapat diteladani dalam pelayanannya dengan luar biasa ketika dia melayani di Kalkuta. Di India, tempat yang hina yang gak punya pengharapan, tetapi dia hadir di sana. Lalu orang pernah bertanya sama Mother Teresa, ngapain kamu di sini? Ini orang-orang yang sudah terbuang, gak ada pengharapan untuk hidup mereka. Tetapi dia menjawab, aku tahu mereka pasti akan mati dalam 5 menit lagi. Tetapi yang kurindukan mereka mati di dalam Kristus. Di dalam kemanusiaan yang paling berharga di hadapan Tuhan. Penyangkalan diri. Seorang pemimpin yang diteladani itu bukan mencari kedudukan, jabatan, posisi yang nyaman dan enak. Tetapi ia terlebih dahulu harus menyangkal dirinya. Dunia kita sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin bobrok. Yang membawa bangsa kita ini menjadi kacau balau. Kenapa? Karena tidak dimulai termasuk pemimpin-pemimpin Kristen. Orang-orang yang ada di posisi-posisi tertentu. Mereka tidak bisa menjadi teladan. Buktinya apa? Kita kemarin baru menyaksikan yang ada seorang yang bernama Emmanuel Ebenezer. Itu 2 nama yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan beserta. Ya kan? Immanuel. Lalu Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong. Akhirnya dia pakai baju apa? Apakah itu menjadi seorang pemimpin yang dapat diteladani? Akhirnya dia jebol, masuk Bapak Ibu. Karena kasus apa? Kasus keserakahan. Akar segala dosa itu salah satunya adalah ketika kita serakah. Kita pengen segala-galanya. Kita merasa kurang. Padahal kita diajarkan oleh doa Bapa kami. Untuk hidup dengan makan yang secukupnya. Dan itu ternyata dimulai Bapak Ibu kalau kita mau menjadi pemimpin yang diteladani dan bisa meneladani. Maka yang pertama kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar mengikutnya. Dimulai dengan apa? Siap untuk menyangkal diri. Lalu apa? Memikul salib. Menjadi seorang pemimpin itu pasti ada salibnya. Bukan menjadi seorang pemimpin itu pasti akan suka-suka dan enak-enak selalu Bapak Ibu. Dan baru mengikut Kristus. Nah kalau kita menjadi pengikut yang meneladaninya, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang dikatakan imitatio Christi. Kita akan menjadi seperti Kristus. Ya, menjadi seperti Kristus dalam hal apa? Ya dalam kepemimpinan yang seperti Kristus tunjukkan. Yaitu apa? Servant leadership. Kristus itu menunjukkan dia pelayanannya dalam keteladanannya. Yesus itu melakukan yang namanya sebuah teori yaitu servant leadership. Istri saya menulis tesisnya S2-nya dalam dunia pendidikan, ya, itu dengan tesisnya yaitu servant leadership. Dia mengambil teori itu. Yesus itu melakukan itu Bapak Ibu, dia seorang pemimpin.
Tetapi dia menjadi pemimpin bukan yang ingin dilayani, tetapi dia pemimpin yang melayani. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu keteladanan. Bukan pemimpin dia kalau dia sesungguhnya pengen dilayani. Pemimpin yang sesungguhnya itu adalah pemimpin yang mau melayani. Pemimpin yang sesungguhnya bukan pemimpin yang dilayani, tetapi pemimpin yang diteladani itu adalah pemimpin yang mau melayani. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus sudah menyangkal keilahiannya. Karena itu dia katakan, aku mengambil rupa sebagai seorang hamba. Menjadi keset, mengosongkan diri untuk melayani sampai mati. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Lalu apalagi kalau kita mau menjadi pemimpin yang dapat diteladani. Kalau ini kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, maka yang berikutnya next. Kita akan menjadi pemimpin yang tidak NATO dan jarkoni. Ya. Pemimpin yang dapat diteladani itu jangan jadi pemimpin yang NATO. NATO itu apa? No action, ngomong doang. Ya kan? Talk only. Atau jarkoni. Ada yang tahu? Iso ngujar, ora iso ngelakoni. Artinya bisa ngomong tapi nggak bisa melakukannya Bapak Ibu. Pemimpin di dalam yang hidup kita ini yang harus bisa diteladani adalah pemimpin yang tidak seperti itu. Ya. Allah bukan Allah yang NATO dan jarkoni. Kenapa dia menjadi sosok pribadi yang bisa kita teladani? Paulus juga bukan menjadi pemimpin yang berkata ikutlah aku. Itu bukan hanya sekedar NATO. Tetapi Paulus mau jatuh bangun, sakit, duka, mengalami suka senang berjamaah dengan jemaat. Ia melayani dengan sungguh-sungguh. Allah bukan Allah pribadi yang hanya berkata-kata, namun ia juga bertindak dalam kesetiaan. Karena itu hal yang berikutnya, kalau kita mau menjadi pemimpin yang dapat meneladani dan memberikan teladan, maka kita harus menjadi pemimpin yang punya komitmen, konsisten, dan juga konsekuen. Kalau kita sudah mau menjadi pemimpin. Kita harus berkomitmen dan juga konsisten, artinya terus-menerus endurance, tahan uji, dan juga konsekuen ketika menghadapi segala tantangan. Sampai kapan itu? Wahyu 22 ayat 1, Wahyu 2 ayat 10. Bagian terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu yang pemimpin yang bisa kita teladani Bapak Ibu. Jadi artinya menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hanya sekedar jabatan, kedudukan, kuasa yang diletakkan dalam diri kita. Tetapi ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita siap terima dan jalankan dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Next. Nah, karena itu Bapak Ibu kesimpulannya yang mau saya sampaikan hari ini kepada kita sekalian di sini. Yang telah memberi tema kepada kita untuk kalau kita renungkan pemimpin yang menjadi teladan. Dan saya berpikir ini pasti bukan hanya mau menunjukkan kepada para pelayan-pelayan di sini. Next boleh diklik. Karena bagi saya Bapak Ibu, masalah kita dikatakan menjadi pemimpin itu bukan menjadi bicara kita menjadi orang yang hebat kalau kita memimpin kelompok yang gede. Kalau banyak yang kita pimpin. Ya, baru kita boleh menjadi dikatakan pemimpin yang hebat dan luar biasa. Saya mau katakan, kita semua yang ada di ruangan ini adalah pemimpin-pemimpin. Betul tidak? Kita semua yang ada di ruangan ini adalah pemimpin. Karena kita punya keluarga. Dan di situ pun kita sudah menjadi leader sesungguhnya di dalam keluarga kita. Ya, jadi bukan bicara besar banyaknya Bapak Ibu. Tapi kualitas dari kepemimpinan kita itu yang menjadi penting. Kualitas kepemimpinan kita. Dan kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang suami, maka Tuhan menetapkan engkau menjadi pemimpin di dalam keluargamu. Ketika engkau juga ditetapkan Tuhan menjadi seorang istri, engkau juga pemimpin di dalam keluargamu. Ketika engkau juga menjadi seorang anak-anak, engkau juga pemimpin dalam kehidupanmu. Dan dalam komunitas kita ini. Artinya kita semua menjadi pemimpin. Nah, ketika dikaitkan dengan tema tadi, apakah kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa diteladani dan meneladani dalam kehidupan kita ini? Apakah kita juga bisa berkata seperti Paulus kepada orang lain, tirulah aku. Kita sebagai bapak berkata juga kepada orang lain, tirulah aku. Apakah kita bisa berkata seperti itu juga? Atau kepada yang lain? Karena itu mari Bapak Ibu, kalau kita belajar hari ini, Paulus melakukan seperti itu. Ini kalimat yang saya temukan, pernah saya temukan seperti itu. Karena itu mari kita menjadi pemimpin yang menghamba.
dan hamba yang memimpin. Kita ini adalah pemimpin-pemimpin yang harus mengamba. Kalau kita menjadi seorang pemimpin yang menghamba, artinya kita mau melayani. Tetapi ketika kita melayani bukan berarti harga diri kita menjadi hilang. Tetapi itu menunjukkan kita hamba yang diberi kepercayaan untuk memimpin. Dan karena itu ketika kita diberi kepercayaan itu, kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Tetapi kita akan menjadi tetap sadar, saya ini hanya hamba yang dipercayakan untuk memimpin. Salah satu kalimat bijak mengatakan, apa yang bisa engkau buat orang menjadi sesuatu, orang itu bisa engkau ketahui karakternya. Lalu dikatakan Yesus, salah satu bukti kau mau mengetahui apa kualitas karakter seseorang itu, berikan dia kuasa. Ketika kau berikan kuasa, engkau akan bisa menemukan kemurnian dalam dirinya. Artinya kan berikan dia tempat untuk memimpin. Dan ketika engkau diberi tempat memimpin, harusnya jangan itu membuat kita lupa kepada diri kita. Tapi mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani Tuhan. Dimulai dari mana? Mari kita belajar hidup baru. Kita berjumpa dengan Tuhan. Diubahkan semuanya. Dan akhirnya kita mau menjadi orang-orang yang melayani, bukan hanya sekedar berkata, tetapi juga bertindak, punya empati dalam kepemimpinan, dalam kesetiaan kita. Dan ketika kita lakukan semuanya itu, bukan untuk menunjukkan kita, tapi mau menunjukkan Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Matius 20 ayat 26 dikatakan apa? Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi artinya kalau kita mau menjadi besar di hadapan Tuhan, mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang siap melayani Tuhan. Jadi anak Tuhan itu artinya bukan menjadi anak Tuhan yang duduk manis diam, lalu menjadi penikmat semua sajian yang ada diberikan. Tetapi menjadi anak Tuhan itu yang siap untuk bekerja dan melayani Tuhan. Dan itu sudah menunjukkan kau sebagai orang-orang yang diberi otoritas untuk memimpin dalam menunjukkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh diberi ruang waktu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Yang hari ini mau mengingatkan kami supaya kami menjadi pemimpin yang dapat menjadi teladan. Yang boleh menunjukkan kualitas daripada kepemimpinan kami. Dan hal itu bukan hanya bicara di dalam ruangan gereja ini Tuhan. Sebagai bagian-bagian dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Tetapi sesungguhnya dalam kepemimpinan yang boleh menjadikan kami sebagai teladan itu sesungguhnya ada di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami bukan dipanggil untuk menjadi ekor. Karena kami dipanggil untuk menjadi kepala. Dan itu menjadi sesuatu yang perlu kami sadari bahwa kami inilah sebagai orang-orang yang boleh memimpin dalam kehidupan ini. Karena itu tolong kami Tuhan. Sebagaimana Paulus yang sebagai teladan. Dalam iman kami yang begitu luar biasa telah menunjukkan dalam kepemimpinannya, dalam kesetiaannya, dalam ketekunannya di dalam suka dan duka. Ia tidak pernah sekalipun undur dalam kesetiaan kepadamu Tuhan. Dan itu terjadi karena perjumpaan yang mendalam dengan Engkau Tuhan. Yang mengubahkan seluruh hidupnya. Biarlah itu juga boleh terjadi dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, apapun yang saat ini dipercayakan untuk kami pimpin. Sesungguhnya kami lakukan dalam keteladanan iman kepadamu Tuhan. Demi Kristus tolonglah kami. Amin. Kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik KAA. Mari saya persilahkan.
Ya, puji Tuhan, kita sudah menyaksikan anak-anak yang memberikan persembahan pujian untuk Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali, Tuhan, meneguhkan kami, bahkan menegur kehidupan kami. Karena sesungguhnya inilah yang Kau mau, inilah arti hidup kami yang sesungguhnya, Tuhan. Kau yang sudah menyerahkan nyawanya buat hidup kami, supaya kami mengikuti teladan apa yang Kau sudah perbuat di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami juga menjadi teladan bagi orang lain di sekitar lingkungan hidup kami, Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, yang Kau yang sudah perbarui dan sudah mengalami kelahiran baru di dalam hidup kami. Ampuni kami, Tuhan, di dalam segala kekurangan kami, ketidakmampuan kami. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk terus bekerja, berkarya, menyempurnakan di dalam setiap aspek hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Elfren Sitompul yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah memberkati kami semua, memakai pelayanannya dimanapun Kau sudah percayakan, memberkati keluarganya, menjadi teladan bagi semua kami, Tuhan, orang percaya. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati semua para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalamnya. Biar mereka juga boleh belajar memberikan yang terbaik. Seperti Engkau yang sudah memberikan terbaik buat hidup kami Bapa. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, dari Bapak Gembala, para panutua, majelis, diaken, pengurus, aktivis semuanya Tuhan. Persatukan kami. Biar kami boleh menjadi teladan bagi orang lain Tuhan. Berberkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dengan segala permasalahan apapun yang dibawa Tuhan. Kami boleh mengikuti Tuhan. Untuk teladan-Mu di dalam segala keadaan hidup kami Tuhan. Untuk kami tetap setia. Percaya kepada Engkau, setia. Untuk selalu mengandalkan kepada Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami di dalam segala apapun keadaan hidup kami boleh tetap mengasihi Engkau Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami juga yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun pernikahan, baik ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin bangsa kami. Kau juga akan memberikan hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan. Sehingga memimpin bangsa ini dengan baik, ada kesejahteraan, keamanan untuk seluruh bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari arahkan hati kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bersaat teduh sejenak.
Kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Jemaat tanggal 28 September 2025. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Alfred yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kehidupan Bapak, keluarga, dan juga pelayanannya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GIA TKI pada pagi hari ini. Kami tetap mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah minggu-minggu yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, pada ibadah 2 pada hari Minggu 5 Oktober 2025 akan diadakan baptisan air untuk anak-anak kita. Mari kita doakan bersama untuk persiapan anak-anak kita agar mereka dapat menerima Tuhan Yesus, dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus dengan sepenuh hati mereka. Kemudian mengundang untuk jemaat Tuhan kaum Parentalia pada hari Rabu tanggal 1 Oktober ada ibadah Parentalia pukul 17.00. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Eko Roniono. Mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir pada hari Kamis dalam ibadah malam pujian dan penyembahan yang akan dimulai pukul 19.00 diawali buka puasa pukul 18.00.